Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami apa itu dana bun kelapa sawit. Mengacu pada PMK 57 tahun 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki 5 komoditas unggulan di sektor perkebunan secara berurutan, yakni kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Untuk kelapa sawit, Indonesia adalah produsen terbesar CPO. Namun, secara pangsa pasar, Indonesia sebetulnya masih kalah dengan Malaysia. Sehingga dengan demikian Indonesia juga belum bisa menjadi pengendali harga pasar CPO. Nah, latar belakangnya adanya kebijakan dana bun kelapa sawit adalah karena pemerintah mengambil kebijakan pemanfaatan BBM, bahan bakar nabati biodiesel, untuk mengantisipasi besarnya impor minyak fosil dan meningkatkan daya saing ekspor biodiesel. Nah, pemerintah bermaksud meningkatkan mandatori penggunaan bahan bakar nabati minyak sawit dari B10 ke B15 pada tahun 2015 waktu itu, dan meningkat lagi menjadi B20 pada 2016. Sehingga dengan demikian konsumsi biodiesel menjadi meningkat. Padahal harga indeks pasar biodiesel waktu itu lebih mahal bila dibanding dengan harga indeks pasar minyak solar. Sedangkan APBN 2015 saat itu tidak mengalokasi subsidi biodiesel. Hanya ada subsidi tetap BBM minyak solar. Nah, ini alasan pertama. Alasan yang kedua, harga CPO seringkali di bawah threshold. Dengan demikian, pemerintah kehilangan penerimaan dari sektor BK. Target penerimaan BK CPO terancam tidak terpenuhi. Dengan dua alasan inilah, maka pemerintah mengambil kebijakan penerapan mekanisme penghimpunan dana perkebunan yang dikaitkan dengan pengenaan BK terhadap kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Jadi, sejak pertengahan Juli 2015, terhadap kelapa sawit dan CPO dan produk turunannya terdapat pengenaan bea keluar dan pungutan perkebunan. Komoditi apa saja yang terkena bea keluar itu sesuai ketentuan penetapan barang yang dikenakan BK dan tarif BK. Jadi ini ada PMK-nya. Demikian juga untuk yang terkena pungutan sesuai ketentuan tarif layanan BLU, BPD, PKS pada Kemenq. Ini juga ada PMK-nya. Karena ada dua pungutan, apakah ini berarti ada pungutan ganda terhadap eksportir sawit? Bea keluar dan pungutan ini. Nah, bea keluar dan dana bun sawit merupakan satu paket pungutan terhadap kegiatan ekspor sawit. Apabila harga rata-rata CPO di bawah harga referensi atau patokan atau threshold, maka eksportir hanya akan dikenakan dana bun saja, pungutan saja, sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dan dikelola sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, Badan Layanan Umum Sawit. Kemudian, instrumen penerapan dana penghimpunan perkebunan sebenarnya telah ada sejak tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi, di mana pasal 20 dan 21 mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendorong perkembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai salah satu jenis energi baru dan energi terbarukan. Kemudian Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dijelaskan bahwa pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan
bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang mengatur penghimpunan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit dari pelaku usaha. Ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2015 dan terakhir PMK 57 2020. Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan atau turunannya dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, saat ini PMK yang berlaku adalah PMK 57 2020. Mengacu pada PMK 57 2020 tadi, tarif layanan Badan Layanan Umum BPD PKS merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BPD PKS pada Kementerian Keuangan dan merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas kelapa sawit, CPO, dan atau produk turunannya. Apa yang dimaksud dengan jasa layanan yang diberikan oleh BLU tersebut? BLU BPDKS dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan pengguna jasa, berupa pengembangan SDM, penelitian di bidang perkebunan kelapa sawit, pengembangan di bidang perkebunan kelapa sawit. Ini adalah flow penetapan perubahan tarif. BLU memberikan jasa layanan kepada pengguna jasa sesuai kebutuhan pengguna jasa dengan tarif yang ditetapkan di dalam kontrak kerjasama antara Dirut BLU BPD PKS dengan pihak pengguna jasa. Dalam pelaksanaannya, nanti tarif ini dilakukan evaluasi tiap bulan. Oleh siapa? Oleh Kementerian Pertanian, Kemenprin, Kemendak, Kemenesdm, dan BLU BPD PKS. Kemudian juga ada review sewaktu-waktu oleh Komite Pengarah BLU BPD PKS. Hasil evaluasi dan hasil review ini kemudian akan menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan. Nah, BLU BPD PKS ini juga dapat melakukan kerjasama operasional dan kerjasama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan tadi, meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit. Tarif layanan untuk kerjasama operasional dan kerjasama manajemen ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Dirut BPD PKS dengan pihak lain. Komoditi apa saja yang terkena pungutan dana perkebunan kelapa sawit? Kita dapat melihatnya di lampiran 1 dan lampiran 2 untuk campurannya. Lampiran 1 dan lampiran 2 PMK 57 yang sekarang berlaku. Seperti halnya bea keluar, campuran juga terkena pungutan dana perkebunan. Campuran dari 2 atau lebih jenis barang atau produk yang dikenakan pungutan, sebagaimana dalam lampiran 1. Campuran dari jenis barang pada lampiran 1 dengan barang yang tidak dikenakan pungutan dengan volume berapapun, yang penting berat komponen dengan pungutannya lebih besar dari komponen yang non-pungutan. Itu ada di lampiran 2 tarifnya.
Tarif pungutan untuk produk campuran ditetapkan sebesar tarif pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang atau produk campuran dari lampiran 1, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya. Kemudian tarif pungutan terhadap produk campuran pada lampiran 2 ditetapkan sebesar tarif pungutan yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang pada lampiran 1, apabila hanya terdapat satu komponen pencampur. Atau tarif pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari produk lampiran 1, berapapun komposisi komponen pencampur, apabila terdapat 2 atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang atau produk dimaksud. Seperti halnya pengenaan bea keluar, jumlah satuan barang atau produk untuk penghitungan pungutan barang atau produk campuran juga sama, yaitu dari volume dan atau berat total produk campuran. Nah, kemudian siapa saja yang dikenakan pungutan dana BUN ini? Ada 3 kelompok, yaitu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan atau turunannya. Yang kedua, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit. Dan yang ketiga, eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan atau produk turunannya. Dari uraian tadi dapat kita ringkas bahwa pungutan berlaku untuk barang yang kena pungutan sebagaimana dalam lampiran 1, 2, campuran dari barang yang kena pungutan yang ada di lampiran 1 ini, 3, campuran barang yang kena pungutan dengan barang non pungutan dengan volume atau berat komponen yang kena pungutan lebih besar dari komponen yang non pungutan. Kalau yang non pungutannya yang lebih besar, ya nggak kena. Ya, jadi campuran yang dimaksud di sini kalau komponen pungutannya lebih besar dari komponen non pungutan. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, tarif pungutan tertinggi yang digunakan tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya. Kemudian besaran jumlah dilihat dari volume dan atau berat total barang produk campuran. Ya, kemudian untuk pembayaran digunakan kurs dalam rupiah saat pembayaran. Ini adalah cuplikan dari lampiran 1. Ya, ada 24 jenis untuk yang CPO dan produk turunannya. Kemudian ini adalah lampiran 2, ada 6 jenis campuran dan kita lihat di sini ada HS-nya. Tolong perhatikan HS-nya adalah HS yang ini. Karena ada IX, ini berarti tidak semua barang yang HS-nya di sini kena BK. Tidak semua campuran yang HS-nya di sini kena BK. Ini ada IX tandanya, artinya hanya sebagian saja yang kena BK. Yang mana sebagiannya yang tertulis di uraian sini. Oke. Lantas bagaimana peran DJBC dalam pemungutan dana BUN ini? DJBC semata-mata mengawasi apakah dokumen sudah dilengkapi dengan bukti bayar pungutan, dalam hal penelitian tidak dapat dilakukan SKP. Kemudian menyampaikan hasil penetapan atau penetapan kembali dalam hal terdapat perbedaan jumlah jenis kepada BPDPKS. Demikian sedikit tentang dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana mengacu pada PMK 57 2020. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.